Cerita tentang seorang gadis dari keluarga sangat kaya yang terserang penyakit misterius, terbaring lemah tak berdaya. Segala upaya dokter ternama berakhir tanpa jawaban. Ibunya, Nadia, janda cantik, menangis penuh keputusasaan. Tiba-tiba muncul seorang pria compang-camping membawa sebotol ramuan tradisional. Namun bukannya mendapat kepercayaan, ia justru dicemooh dan dipermalukan. Nadia memandangnya dengan tatapan penuh sinis dan jijik. "Siapa gerangan pria ini?" "Saya cuma orang biasa, Bu," jawabnya lirih. "Jika ibu mengizinkan, saya ingin mencoba menyembuhkan anak ibu dengan ramuan alami yang saya racik dari tanaman hutan." Nadia menanggapi dengan tawa mengejek. Para dokter ikut sama menertawakannya. "Ramuan tradisional? Di era modern ini? Kau kira ramuan usangmu bisa menggantikan obat-obat mahal yang kubeli dengan jutaan rupiah? Betapa konyolnya." "Saya tak bermaksud merendahkan ilmu kedokteran, Bu," sahut pria itu tenang. "Tetapi mungkin penyakit anak ibu bukan soal yang biasa. Terkadang kesembuhan muncul dari hal-hal paling sederhana." "Sudah cukup," kata Nadia tegas. "Aku tidak mau dengar omong kosong mistikmu. Pergilah sebelum aku suruh anggota keamanan mengusirmu." Namun siapa sangka, dari tangan yang kotor itulah kemudian muncul mukjizat yang tak dapat dibeli oleh seluruh harta di dunia. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti air mata langit yang ikut berduka. Di sebuah kamar mewah yang beraroma obat dan parfum mahal, seorang wanita muda duduk di sisi ranjang putrinya. Namanya Nadia, janda muda, berwajah cantik dan berwibawa. Namun malam itu, tak ada sisa senyum di wajahnya. Di depan matanya, Rara, gadis kecil berusia 8 tahun, terbaring lemah. Tubuhnya pucat, matanya sayu, dan napasnya terdengar berat seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sudah 3 minggu Rara berbaring tanpa daya. Dokter-dokter terbaik silih berganti datang, membawa obat mahal, alat canggih, dan harapan-harapan yang selalu berujung sama, nihil hasil. Tekanan darahnya turun lagi. "Bu Nat," ucap dokter berjas putih. Nadia menatapnya dengan cemas. "Bagaimana bisa, Dok? Bukankah semalam sudah diberi obat khusus?" Sang dokter hanya menarik napas panjang. "Secara medis, semua normal. Tapi tubuh anak ibu bereaksi aneh, seolah menolak setiap pengobatan." Nadia menggenggam tangan mungil putrinya yang dingin. "Bertahanlah, Rara. Mama akan lakukan apapun untuk sembuhkan kamu." Namun bibir kecil itu hanya bergerak lemah, bergetar lirih. "Mama, aku capek. Tubuhku dingin sekali." Seketika, Nadia memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Sementara dokter dan perawat hanya bisa saling pandang dengan wajah putus asa. Hari berganti hari. Tak ada perubahan. Kabar tentang putri tunggal janda kaya yang sakit misterius menyebar ke seluruh kampung. Ada yang merasa iba, ada pula yang menjadikannya bahan gosip. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua berpakaian lusuh bernama Dani. Orang-orang mengenalnya sebagai tabib sederhana yang suka menolong dengan ramuan dari alam. Sebagian menghormatinya, sebagian lagi menertawakan dan menyebutnya percaya tahayul di zaman modern. Namun malam itu, ketika mendengar tentang Rara, Dani menatap langit dan berbisik pelan. Jika Tuhan berkehendak, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan. Ia mengambil sebotol ramuan tradisional dari rak kayu tua, mendoakan sebentar, lalu melangkah menuju rumah besar milik Nadia. Langkahnya pelan, tapi mantap. Begitu sampai di depan rumah, seorang satpam tinggi besar segera menghadangnya. Mau apa, Pak? Siapa yang kau cari?" Dani menunduk sopan. "Saya dengar anak ibu Nadia sakit. Saya hanya ingin menawarkan bantuan, mungkin bisa saya coba obati dengan ramuan alami." Satpam itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. "Kau pikir ibu Nadia butuh pengobatan dari orang kumuh kayak kamu? Dokter aja nggak bisa, apalagi kamu." "Saya tidak minta bayaran, Nak," jawab Dani tenang. "Sudahlah, pergi sana. Jangan bikin kotor di sini.
bentak satpam itu sambil mendorongnya. Suara itu menarik perhatian Nadia. Ia keluar dengan tatapan tajam. Siapa orang ini? Pengemis, Bu. Ngaku-ngaku bisa sembuhin penyakit anak ibu, jawab satpamnya. Nadia menatap Dani dari atas ke bawah, lalu mendengus. Kau ini siapa sebenarnya? Saya Dani, Bu. Saya dengar anak ibu sakit, saya cuma ingin membantu. Ramuan ini saya buat dari tanaman hutan, dengan izin Tuhan. Mendengar itu, Nadia tertawa kecil. Dokter-dokter di sekitarnya ikut tersenyum sinis. Ramuan alami? Ini zaman modern, Pak. Kami percaya pada ilmu medis, bukan daun-daunan. Tawa mereka memenuhi ruangan. Dani tetap tenang. Saya tidak bermaksud menyaingi para dokter. Tapi kadang, penyakit bukan hanya soal tubuh, melainkan juga soal hati. Tuhan sering menunjukkan kuasanya lewat hal sederhana, yang sering kita anggap remeh. Ruangan itu tiba-tiba sunyi. Namun Nadia segera memotong dengan nada tinggi. Cukup. Aku tidak butuh omong kosong spiritualmu. Pergi sebelum aku suruh orang mengusirmu. Dokter menimpali, mengejek. Kasihan sekali. Dunia modern sudah tidak butuh dukun ramuan seperti Anda, Pak. Cari kerja lain saja. Dani menatap mereka satu persatu. Tak ada amarah. Hanya ketenangan. Saya paham, Dok. Tapi ingatlah, keajaiban Tuhan sering datang dari hal yang kalian sebut tahayul. Lalu ia berbalik pergi. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakannya meninggalkan getar aneh di udara. Di kamar itu, Rara yang sejak tadi lemah, tiba-tiba tersenyum kecil. Ada rasa damai yang entah datang dari mana. Dan di rumah besar yang dipenuhi keangkuhan itu, Nadia belum menyadari bahwa malam itu, ia baru saja mengusir orang yang akan menjadi perantara Tuhan untuk menyelamatkan anaknya. Sementara langit menggantung kelabu, Dani berhenti di bawah rintik hujan yang pelan. Dari kejauhan, ia memandangi rumah besar yang dulu mengusirnya tanpa belas kasih. Tangannya menggenggam botol kecil berisi ramuan yang kini mulai dingin oleh udara malam. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik, Tuhan, kalau Engkau izinkan, aku akan kembali. Bukan untuk dipuji, tapi untuk membuktikan bahwa Engkau tak pernah memandang siapapun rendah. Ia lalu melangkah pergi, menyatu dengan gelap dan suara hujan yang terus turun. Membawa awal dari sebuah mukjizat yang belum disadari siapapun. 7 hari berlalu sejak pria lusuh itu diusir dari rumah megah milik Nadia. Namun bukan kesembuhan yang datang, justru penderitaan yang makin dalam. Tubuh Rara kini tampak kurus, wajahnya pucat membiru, dan leher kecilnya mulai dipenuhi warna biru keunguan. Kadang muncul bercak hitam di dada yang tak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Suhu tubuhnya naik turun tak menentu, dan setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, suara jeritannya kembali menggema. Badanku panas, tapi dingin di dalam. Begitu katanya lemah, sambil menggenggam tangan ibunya yang gemetar. Nadia tak kuasa lagi menahan tangis. Wajah cantiknya kini tampak kusut, mata sembab, dan rambut berantakan. Bertahanlah, nak. Mama di sini. Tolong bertahan untuk Mama. Suara itu pecah di antara isak dan deru mesin medis yang berdengung di kamar. 4 dokter kini tinggal di rumah itu, bergantian memantau kondisi Rara. Berbagai alat canggih dipasang, monitor jantung, tabung oksigen, cairan infus. Namun hasilnya tetap sama. Membingungkan. Secara medis, tidak ada yang salah, ujar dokter spesialis paru. Darahnya normal, organ vitalnya baik. Tapi tubuhnya seperti melawan sesuatu yang tidak ada. Nadia berdiri dengan tangan gemetar. Bagaimana bisa kalian tidak tahu? Kalian dokter, kan? Kalian bilang anak saya akan sembuh. Salah satu dokter menatapnya iba. Kami sudah berusaha, Bu Nat, tapi ini di luar nalar medis. Kemarahan, ketakutan, dan keputusasaan bercampur jadi satu di dada Nadia. Ia menatap wajah putrinya yang semakin lemah,
lalu berlari keluar kamar sambil menjerit. Kalau kalian tidak bisa menyembuhkannya, lalu siapa lagi yang bisa? Apa aku harus berdoa pada langit? Rumah besar itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Para pelayan berjalan tanpa suara, takut menimbulkan kegaduhan. Aroma obat, antiseptik, dan ketegangan bercampur menjadi satu. 2 malam berturut-turut Nadia tak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan anaknya yang dingin. Sementara hujan di luar tak berhenti turun, membawa hawa lembab yang menusuk hingga ke dada. Malam ketiga, langkah kecil terdengar di lorong. Seorang pembantu tua yang setia melayani keluarga itu mendekat pelan. "Bu Nat," katanya lirih, "maaf kalau saya lancang, tapi mungkin sudah saatnya kita mencari pertolongan lain." Nadia menatapnya tajam. "Maksudmu apa?" "Orang-orang di kampung bilang, penyakit seperti ini tidak selalu bisa disembuhkan dokter. Mungkin kita butuh orang yang lebih peka. Orang seperti Pak Dani." Nama itu membuat dada Nadia bergetar. Wajahnya memanas menahan emosi. "Cukup. Jangan sebut nama itu di rumahku. Aku tidak percaya pada dukun kotor itu. Dia cuma penipu yang cari keuntungan." Pembantu tua itu menunduk. "Maaf, Bu, saya cuma ingin membantu." "Keluar," bentak Nadia sambil menunjuk pintu. "Dan jangan pernah sebut nama orang itu lagi di hadapanku." Namun setelah pintu tertutup, Nadia terdiam lama. Suaranya tercekat, hatinya bergetar. Bayangan wajah Dani muncul di benaknya, lelaki lusuh dengan mata yang tenang dan suara lembut saat berkata, "Kadang Tuhan memakai tangan yang kotor untuk menurunkan mukjizatnya." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Tak bisa diusir bahkan oleh suara mesin medis yang berdengung dari kamar putrinya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menggema, bukan di telinga, melainkan di hati. Tepat pukul 2 dini hari, jeritan Rara kembali menggema, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Tubuh kecil itu melengkung ke belakang, seolah menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. "Ma, sakit. Tolong." Dokter berlari masuk, memasang infus baru, menyuntikkan obat penenang. Namun monitor jantung bergetar tak beraturan. Suhu tubuh Rara melonjak hingga 41 derajat. Nadia panik, mengguncang tubuh anaknya. "Rara, bangun, Nak, tolong buka matamu." Namun tak ada jawaban selain napas tersengal dan keringat dingin di dahi kecil itu. "Bu, kami sudah melakukan semua prosedur medis," ujar dokter tua dengan nada pelan. "Jika terus begini, kami takut tak bisa berbuat banyak lagi." "Jangan bilang begitu," teriak Nadia, matanya merah penuh air mata. "Kalian dokter profesional. Harusnya kalian bisa." Dokter itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan lirih, "Tidak semua penyakit berasal dari tubuh, Bu. Kadang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan." Kata-kata itu membuat Nadia membeku. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar hebat. Ia menunduk di sisi ranjang, mencium tangan anaknya sambil menangis terseduh. "Kalau memang bukan penyakit biasa, lalu apa, Tuhan? Apa yang kau inginkan dari kami?" Hujan turun lebih deras. Petir sesekali menyambar, menerangi wajah Nadia yang penuh air mata. Sedikit demi sedikit, kesombongan di hatinya mulai runtuh. Ia menatap tangan kecil putrinya yang lemah, lalu menengadah ke langit-langit kamar. Dengan suara gemetar, ia berbisik lirih, "Kalau memang masih ada harapan lain, siapapun dia, aku mohon, kirimkan padaku." Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang terus menetes di luar jendela, menemani isaknya yang panjang dan sunyi. Sementara itu, jauh di pinggir desa, di bawah cahaya redup lampu minyak, Dani masih terjaga. Ia duduk bersila di lantai tanah, di hadapannya 3 botol kecil berisi ramuan warna-warni. Tangannya bergetar ketika menggenggam salah satunya. Matanya menerawang jauh, seolah mendengar panggilan dari kejauhan. "Rara," bisiknya pelan. "Tuhan, apakah ini saatnya aku datang kembali?"
Ia menatap tangannya yang hitam oleh tanah, lalu menengadah ke langit. Mereka mungkin membenciku, tapi aku tahu, engkau tidak. Jika engkau izinkan, bimbing aku kembali ke rumah itu. Bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk membuktikan kasih-Mu. Di luar, petir menyambar keras, menerangi wajah seorang wanita yang penuh tekad. Malam itu, di dua tempat berbeda, dua hati yang bertolak belakang sama-sama bersujud dalam sunyi. Seorang ibu kaya yang mulai kehilangan keangkuhannya, dan seorang lelaki miskin yang berdoa agar dirinya bisa menjadi alat Tuhan. Keduanya belum tahu, takdir sedang menyiapkan pertemuan kedua, pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu langit mendung. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah megah milik Nadia. Burung-burung pun enggan berkicau, seolah ikut berduka. Di kamar utama, tubuh kecil Rara semakin lemah. Nafasnya tersengal, matanya tertutup rapat. Hanya gerakan halus di dadanya yang menandakan bahwa ia masih hidup. Di meja samping ranjang, berjejer botol obat, infus, dan alat bantu napas. Namun tak satu pun memberi tanda perbaikan. Nadia duduk di tepi ranjang, menatap wajah pucat putrinya. Air matanya telah kering. Ia tak lagi marah, tak lagi berteriak. Hanya diam, seperti kehilangan seluruh daya untuk berharap. Para dokter berdiri di sudut kamar, berbisik pelan dengan wajah muram. Tekanan darahnya terus menurun. Tubuhnya tak merespons lagi, kata salah satu dengan suara pelan. Kalimat itu menggantung di udara. Tak perlu diselesaikan, semua tahu apa maksudnya. Nadia menatap mereka satu persatu dengan mata kosong. Jadi kalian menyerah? Seorang dokter mencoba menenangkan. Kami sudah berusaha, Bu. Mungkin Tuhan punya kehendak lain. Kata Tuhan itu menusuk hati Nadia seperti pisau. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Kalian semua keluar sekarang juga. Para dokter menunduk, lalu meninggalkan kamar dengan langkah berat. Begitu pintu tertutup, Nadia langsung memeluk tubuh anaknya erat-erat. Rara, jangan pergi, Nak. Mama mohon. Air matanya jatuh membasahi wajah pucat putrinya. Tak ada respons, hanya detak jantung lemah dari alat monitor. Di tengah kesunyian itu, suara lembut terdengar dari arah pintu. Bu, di luar ada seseorang. Katanya ingin bertemu dengan ibu. Nadia menoleh pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Siapa? Pembantu itu ragu sejenak sebelum menjawab, Pak Dani, Bu. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Nama itu datang di saat yang tak terduga, seperti jawaban dari doa yang bahkan tak sempat ia panjatkan. Beberapa detik ia hanya diam menatap wajah anaknya, lalu menutup mata, menarik napas panjang. Suruh dia masuk, katanya akhirnya. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Pintu terbuka perlahan. Tampak sosok Dani, dengan baju lusuh, sandal jepit basah, dan tas anyaman bambu di punggungnya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya teduh. Begitu melihat Rara, ia menunduk hormat. Assalamualaikum, Bu. Nadia menatapnya lama. Dulu ia pernah mengusir lelaki itu dengan hinaan. Tapi kini, entah kenapa, rasa marah itu lenyap. Kenapa kau datang lagi? Suaranya bergetar. Dani menatap lembut. Saya tak bisa tidur, Bu. Di hati saya ada perasaan kuat. Anak ini belum waktunya pergi. Tuhan belum izinkan. Nadia terdiam. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu terdengar begitu tulus. Tak ada kesombongan, tak ada paksaan. Apa kau masih yakin dengan ramuan kotormu itu? Tanyanya pelan. Dani tersenyum samar. Saya tidak yakin dengan ramuan saya, Bu. Saya yakin dengan Tuhan yang menitipkan pengetahuan itu. Kalau Ibu izinkan, biarkan saya berusaha satu kali saja. Nadia menatap wajah anaknya yang nyaris tak bergerak, lalu kembali menatap Dani. Kalau kau salah, saya siap disalahkan, Bu, jawabnya tenang. Yang penting saya mencoba. Dengan hati gemetar, Nadia akhirnya mengangguk. Lakukan. Dani meletakkan tasnya di lantai.
Ia mengeluarkan 3 botol kecil berisi cairan berwarna merah, kuning, dan kehijauan. Ramuan ini dari akar hutan dan sari daun yang tumbuh di tebing barat. Saya campur dengan air mata embun pagi. Tak semua orang percaya, tapi ramuan ini sudah menolong banyak orang di kampung. Nadia hanya diam, menatap penuh ragu. Dani memejamkan mata, melantunkan doa perlahan dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergerak lembut, seperti menyapu udara, menenangkan sesuatu yang tak kasat mata. Lalu ia meneteskan beberapa tetes cairan ke mulut Rara, dan mengusap dada kecil itu dengan ramuan hijau. Beberapa menit tak terjadi apa-apa. Nadia menunduk, menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Namun tiba-tiba, tubuh Rara bergerak. Bibirnya bergetar pelan. "Mak," panasnya hilang. Suaranya lemah, tapi jelas. Nadia terlonjak. "Rara? Sayang, kamu dengar Mama?" Anak itu membuka matanya perlahan. Bola matanya yang semula sayu kini berkilau. Wajah pucatnya mulai berwarna merah muda kembali. Para pembantu yang menyaksikan dari pintu menutup mulut, tak percaya. Salah satu berlari memanggil dokter. Nadia masih terpaku. Air matanya jatuh tanpa henti. "Bagaimana ini bisa terjadi?" bisiknya gemetar. Dani hanya tersenyum tenang. "Jangan tanya bagaimana, Bu. Tanya pada siapa." Ia menunduk pelan. "Mukjizat itu bukan dari saya." Beberapa menit kemudian, dokter masuk tergesa. Ia terpaku melihat Rara yang kini duduk pelan di ranjang, tersenyum samar. Ini tidak mungkin," katanya kaget. Suhu tubuhnya normal. Detak jantungnya stabil. Dokter memeriksa ulang dengan alat, lalu menatap Nadia tak percaya. Secara medis ini tidak bisa dijelaskan. Di luar, petir menyambar keras, menerangi wajah Dani yang penuh tekad. Malam itu, di 2 tempat berbeda, 2 hati bersujud dalam sunyi. Seorang ibu kaya yang perlahan kehilangan kesombongannya, dan seorang lelaki miskin yang berdoa agar bisa menjadi alat Tuhan. Keduanya belum tahu, takdir sedang menyiapkan pertemuan besar. Pertemuan yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Suara langkah tergesa terdengar dari balik pintu kamar. Nadia berlari mendekat, mengguncang bahu Dani yang terkulai lemah di lantai. "Pak, Anda tidak apa-apa?" Dani membuka matanya perlahan, senyum kecil tersungging di bibirnya. "Tidak apa, Bu. Yang penting anak itu sudah bebas." Nadia menoleh. Rara kini terbaring tenang. Napasnya teratur, wajahnya teduh seperti tertidur di pangkuan malaikat. Air mata Nadia tumpah tanpa bisa ditahan. Dia benar-benar sembuh," bisiknya lirih. Dani mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu, tapi ingat, setiap mukjizat punya harga. Dan harga itu adalah keikhlasan hati untuk percaya." Nadia menunduk, menggenggam tangan Dani yang penuh luka bakar, hitam dan kasar. Tangan yang dulu ia hina, tangan yang dulu ia sebut najis, kini menjadi tangan yang menyelamatkan hidup anaknya. Dani tersenyum. "Tangan kotor tidak selalu berarti hina, Bu. Kadang justru tangan seperti inilah yang Tuhan pilih untuk bekerja." Di luar, angin malam tiba-tiba berhenti. Bulan muncul di sela awan, menumpahkan cahaya lembut ke kamar itu. Nadia memandangnya lama, lalu berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Kau kirimkan mukjizat lewat orang yang paling tak kusangka." Namun malam itu belum sepenuhnya damai. Dari kejauhan, anjing menggonggong panjang menembus sunyi, seolah memberi tanda bahwa sesuatu belum selesai. Dan Dani, dalam hatinya, tahu, ujian sesungguhnya baru akan datang saat fajar menyingkap hari. Fajar pun tiba. Cahaya lembut menembus jendela, mengusap wajah Rara yang tidur tenang. Suara burung bersahutan di taman, seakan menyambut kehidupan baru yang kembali berdenyut di rumah itu. Nadia duduk di tepi ranjang, memandangi putrinya dengan senyum lembut, senyum yang sudah lama menghilang dari wajahnya. Sejak malam penuh keajaiban itu, Rara belum membuka mata, tapi tubuhnya hangat, detak jantungnya teratur, dan rona merah muda kembali di pipinya.
Namun di sudut kamar, Dani tampak lemah bersandar di kursi, wajahnya pucat, napasnya berat. Nadia segera menghampiri. "Pak Dani, semalam Anda pingsan. Saya khawatir terjadi apa-apa," ujarnya cemas. Dani tersenyum tipis. "Tak apa, Bu. Setiap kali saya menyalurkan tenaga untuk penyembuhan, sebagian tenaga hidup saya ikut terbakar. Itu sudah biasa." Nadia menatapnya sedih. "Tapi Bapak bisa kehilangan nyawa kalau terus begitu." Dani hanya menatap lembut. "Kalau itu harga yang harus dibayar agar anak kecil seperti Rara bisa tertawa lagi, saya ikhlas, Bu." Air mata Nadia menetes. Ia menggenggam tangan Dani yang dipenuhi luka bakar kecil akibat ritual semalam. Tangan yang dulu ia anggap kotor, kini terlihat seperti tangan suci. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Saya telah berdosa karena menghina Bapak. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam." Dani menunduk, menatap tangan mereka yang saling bertaut. "Tak perlu minta maaf, Bu. Kadang Tuhan menutup hati seseorang, hanya agar saat hati itu terbuka, cahaya yang masuk terasa lebih hangat." Beberapa saat, keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Lalu, suara kecil memecah sunyi. "Ma." Nadia tersentak. Rara membuka mata, wajahnya cerah, senyumnya lembut seperti dulu. "Rara!" teriak Nadia haru, memeluk putrinya erat-erat. Air matanya mengalir deras. Keajaiban itu nyata. Anaknya kembali. Dani menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Pak Dani," panggil Rara lirih. "Tadi malam aku mimpi. Aku lihat cahaya putih besar dan Bapak ada di sana. Bapak bilang aku harus pulang ke Mama." Nadia menatap Dani penuh haru. "Itu Bapak yang memanggilnya kembali." Dani menggeleng pelan. "Bukan saya, Bu. Saya hanya mengetuk pintu yang membukakan tetap dia." Beberapa hari kemudian, kabar kesembuhan Rara menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang ke rumah Nadia, ada yang ingin berterima kasih, ada pula yang hanya ingin tahu. Bahkan para dokter yang dulu merawat Rara datang dengan wajah takjub. "Secara medis, kami tidak bisa menjelaskan hal ini," ujar salah satu dari mereka. "Tapi kami harus mengakui, ada sesuatu yang lebih besar dari sains." Nadia tersenyum, menatap Dani yang berdiri di belakang ruangan dengan pakaian lusuhnya. Dulu, ia mungkin malu berdiri di samping pria seperti itu. Sekarang, ia merasa terhormat. Namun kebahagiaan itu tak lama. Sore harinya, Dani berpamitan. "Bu Nat, saya harus kembali ke kampung. Masih ada orang lain yang butuh bantuan?" Nadia menatapnya khawatir. "Tapi Bapak masih lemah, kenapa tidak istirahat dulu di sini?" Dani tersenyum. "Tempat saya bukan di rumah besar seperti ini, Bu. Saya lahir dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Di sanalah tugas saya." Rara berlari memeluknya. "Bapak jangan pergi, tinggal di sini saja," pintanya. Dani berlutut, mengusap kepala gadis kecil itu. "Kau sudah kuat sekarang, Nak. Kalau Bapak tinggal, nanti banyak orang lain yang tak sempat sembuh." Air mata Rara menetes. "Bapak janji akan datang lagi, kan?" Dani tersenyum. "Kalau Tuhan izinkan, Nak, kita pasti bertemu lagi." Sebelum pergi, Dani menatap Nadia lama, tatapan yang penuh arti, seolah ingin menitipkan pesan terakhir. "Jangan pernah lupa, Bu Nat. Kaya bukan berarti berkuasa, dan miskin bukan berarti hina. Tuhan menilai bukan dari seberapa mahal pakaian, tapi seberapa bersih hati yang kita punya." Nadia terdiam, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. "Saya tidak akan lupa, Pak Dani. Hidup saya berubah karena Bapak." Dani menunduk hormat, lalu berbalik meninggalkan rumah besar itu. Langkahnya pelan, tapi mantap, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas suci. Cahaya matahari sore jatuh di punggungnya, menciptakan siluet yang perlahan memudar di ujung jalan, meninggalkan jejak yang tak akan pernah benar-benar hilang. Malamnya, Nadia berdiri di balkon kamar Rara. Angin malam berhembus lembut,
membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di langit, bintang-bintang bersinar tenang. Tangan kotor pembawa mukjizat, bisiknya lirih. Kini ia paham, mukjizat bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga membersihkan hati dari kesombongan. Dari kejauhan, samar terdengar lantunan doa dari surau kecil di ujung desa. Nadia menunduk, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau kirimkan seseorang yang tak kusangka. Lewat tangan kasarnya, Engkau ajarkan aku tentang kasih, kerendahan hati, dan keikhlasan. Lindungilah dia, dimanapun ia berada. Sementara itu, jauh di pinggir sawah, di sebuah gubuk kecil yang sederhana, Dani duduk bersila menatap langit. Wajahnya tampak tenang meski tubuhnya lemah. Ia tersenyum kecil, memejamkan mata, lalu berbisik pelan. Tugas 1 selesai. Jika engkau masih butuh tangan ini bekerja, hidupkan lagi. Tapi jika waktu habis, izinkan aku pulang dengan damai. Angin malam berembus lembut, menggoyang daun-daun padi. Di langit, satu bintang jatuh perlahan, seolah memberi salam perpisahan. Dan di dua tempat yang berbeda, dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan kini terhubung oleh rasa syukur yang sama. Keajaiban itu nyata, bukan karena ramuan, bukan karena ilmu, tapi karena hati yang tulus dan doa yang lahir dari keikhlasan. Cerita tentang seorang gadis dari keluarga